Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan mengenai Bu Endang. Bu Endang ini sebelum ikut call kanker online itu ikut DOL, diabetik online. Nah, Bu Endang berusaha agar gula darahnya turun dan dibimbing oleh Pak Warsono. Pak Warsono adalah penyelia. Penyelia itu kalau andai kata satu kelompok kerja itu ada mentor-mentor dan biasanya dikelola, dikoordinir oleh satu orang mentor yang namanya penyelia. Nah, ceritanya Bu Endang dituntun dan dibimbing apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ternyata Bu Endang juga punya masalah mengenai cancer. Nah, oleh karena itu, diabetesnya dibenerin dulu, gula darahnya dibenerin, dan akibatnya ternyata kankernya juga ikut mengecil. Tetapi kan saya kalau andai kata saya ngomong jadi banyakkan sok tahu, saya lebih nyaman kalau andai kata Bu Endang sendiri yang bercerita. Silakan Bu. Oh, ngomong-ngomong, Bu Endang tinggal di mana? Saya di Cilegon, Pak Eko, Provinsi Banten, Cilegon, Kota Madya Cilegon. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan sebetulnya saya newbie nih Pak, junior. Ya, junior ya. Masih kecil, masih baru 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 kurang lebih baru mau 2 bulan sih ikut Mobi ya Pak ya. Dari Februari ya, begitu saya dapat informasi dari orang tua saya, kebetulan juga sempat ikut Mobi ya di angkatan 19 kalau tidak salah ya. Oh, angkatan awal sekali Bu. Kan awal-awal sekali. Jadi itu sebetulnya, nah, saya pernah bertanya ke Pak Eko juga sih 2 minggu yang lalu, pingin tanya sebentar, cuman karena saya ada keperluan, jadi saya nggak lanjut Zoom. Jadi saya itu sebetulnya adanya cancer dulu, Pak. Jadi bukan bukan gula dulu, cancer. Jadi tahun tahun 2020 saya sempat kena COVID. Itu Hmm. COVID yang luar biasa. eh, Alhamdulillah saya selamat ya, tapi waktu itu udah hampir mati sebetulnya, Pak. Ya, Hmm. saya dirawat di rumah sakit Eka Hospital Cibubur waktu itu karena nggak dapet rumah sakit ya, nggak dapet rumah sakit. Akhirnya dapet dapet di Cibubur, di Eka Hospital Cibubur dapet dirawat. Alhamdulillah, saya masih dikasih kesempatan untuk mendampingi keluarga ya, dalam arti saya selamat, alhamdulillah. Nah, kemudian di tahun 2021, Pak, saya divonis CA Mamai atau kanker payudara. Nah, dari situ saya down sekali apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya dengerin dokter ini harus operasi karena diperkirakan waktu itu saya sudah stadium 2. Kebetulan suami juga support waktu itu, ya udah ikuti kata dokter apa yang harus dilakukan, dan saat itu juga dokter menjadwalkan untuk operasi kalau keluarga sudah setuju. Nah, seminggu kemudian saya operasi Pak, operasi langsung mastektomi. Kemudian per 3 bulan saya kontrol kontrol. Nah, panjang kontrol itu tumor marker saya ya turun naik ya Pak ya, turun naik gitu. Nah, kemudian di tahun 2023 saya dianjurkan untuk PET scan. Nah, akhirnya saya mau PET scan. Saya tidak fokus ke gula darah ya Pak, karena memang saya tidak ada riwayat gitu kan. Nah, pas mau PET scan saya nggak bisa PET scan karena gula darah saya tinggi. Persyaratan PET scan waktu itu harus minimal 150 miligram per desiliter gula darahnya. Ibu terlihat berapa Bu waktu itu pada saat itu? Pada saat mau PET scan itu 268 Pak. Aduh, tinggi Hampir sekali. mau 300. Saya juga shock, Pak. Hah, kenapa kok gula darah saya tinggi gitu ya? Nah, selama saya dokter menyuruh saya pantangan makan ini, makan itu, makan saya jalani, Pak. Jadi saya tidak boleh makan protein tinggi, saya tidak boleh makan kacang-kacangan kayak almond, apa dan sebagainya. Kemudian ikan, ikan salmon dan sebagainya yang berprotein tinggi itu tidak boleh saya jalani. Tapi kok ada timbul sakit lain gitu ya. Jadi kok gula darah saya tinggi. Memang gula darah dan kanker ini kan sebenarnya berdampingan ya Pak ya. Cuma Iya. maksud saya kan kenapa kanker dulu baru gula gitu. Gitu ya Pak. Jadi agak
Saya agak, kalau menurut penjelasan Pak Eko kan biasanya itu kalau kita memang gulanya tinggi berpotensi atau berpotensi untuk memicu pertumbuhan penyakit baru seperti kanker gitu ya Pak ya, Benar-benar. karena kanker itu makanannya gula. Nah, dari situ akhirnya saya tidak jadi PET scan, kemudian saya dapat informasi dari ayah saya, orang tua ya, maksudnya orang tua, saya ikut MOBI, saya putuskan daftar ikut MOBI. Kemudian, nah sebelum ikut MOBI sebetulnya saya Januari itu saya sudah merubah pola makan, Pak. Iya, Tapi Ibu. dokter bilang ya sudah ke internis saja supaya diobatin dulu. Dalam hati saya, Pak, karena kebetulan saya latar belakang saya farmasi, Pak. Jadi saya tuh agak sedikit paham lah ya gitu. Jadi saya nggak mau minum obat gitu. Saya bertekad saya bisa pasti diet bisa gitu kan, turun gula darahnya. Jadi selama 1 bulan saya sudah tidak makan nasi, tanda kutip karbohidrat yang ini ya Pak, tapi sayur dan buah saya masih makan. Perlahan turun Pak memang, tapi masih di 200-an gitu ya Pak ya, 200 ke bawah. Nah, terus akhirnya saya ikut MOBI, saya ikutin tuh instruksi-instruksi dari Pak Eko, arahan-arahan dari Pak Eko, kebetulan juga didampingi penyelia Bapak Warsono. Terima kasih Pak Warsono. Saya rubah, saya jalani PMB selama bulan Februari. Selama bulan Februari, alhamdulillah gula darah saya sudah di bawah 100 Pak, gula darah puasanya gitu. Jadi saya senang sekali gitu. Saya jadi yakin ikut MOBI gitu kan. Nah, kemudian selain gula darah saya juga turun ya Pak Eko, saya masih menjalankan intermittent fasting, kemudian PMB terus. Nah, kemarin saya ke Darmais Pak kontrol. Saya uji laboratorium termasuk uji fungsi ginjal dan pengentalan darah dan sebagainya dan tumor marker. Saya bersyukur Pak, tumor marker saya progres turun 2 kali lipatnya. Ya, Luar alhamdulillah. biasa. Kemudian fungsi ginjal saya nilai GFR-nya itu bagus sekali. Itu minimal kan 60 ya Pak. Saya sudah di 140 ke atas. Jadi bagus sekali GFR-nya dan kekentalan darah saya juga sudah jauh dari di atas normal. Kebetulan saya itu termasuk kekentalan darahnya tinggi saat kena COVID dulu ya Pak ya. Tapi Ya. setelah menjalani MOBI ini, saya membuktikan sendiri kekentalan darah saya itu jauh lebih bagus. Jadi maksimal itu kan 500 kalau tidak salah ya Pak. Saya 200 kekentalan darahnya. Kemudian GFR saya 140 ke atas dan tumor marker saya turun 2 kali lipat untuk CEA dan CA153-nya. Saya senang sekali Pak Eko, terima kasih banyak atas arahannya. Saya juga seperti Bu, siapa itu yang pengen pamer minggu lalu Ibu siapa Oh, Bu Bu Jani? Jani. Bu Jani. Bu Jani, saya pengen cerita sama Pak Eko. Waktu itu saya komunikasi dengan Pak Freddy. Pak Freddy, alhamdulillah saya hasil lab saya bagus. Saya habis kontrol ya. Oh, alhamdulillah Ibu, saya pengen cerita sama Pak Eko gitu. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan. Makanya Bapak Ibu, mungkin saya masih baru di Mobi ini, tetapi saya sudah merasakan betul-betul manfaatnya luar biasa, luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya yakin, saya percaya Mobi is the best dibanding obat-obat lainnya. Oh ya Pak, tekanan darah. Kebetulan saya juga hipertensi Pak. Lengkap Oh, ya iya. penyakit saya ya Pak ya. Aduh, Iya, padahal Bu. saya merasa masih muda loh Pak. Kenapa ya kok hipertensi, ada gula, ada cancer ya? Mungkin mungkin itu takdir saya. Saya coba ikhlas menjalani semuanya karena saya percaya bahwa ini adalah apa ya namanya Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya hidup saya takdir saya seperti ini saya ikhlas menjalani dan tensi saya seiring turunnya gula darah itu betul kata Pak Eko jadi memang kekentalan darahnya akan semakin berkurang ya Pak jadi Iya, tensi betul. saya pun alhamdulillah normal, Pak. Saya sudah tidak minum obat tensi lagi. Sebelumnya saya minum amlodipin tiap hari, Pak, 10 miligram. Tensinya selalu di atas 140, 150. Saya pernah, jadi sebetulnya saya hipertensi itu waktu saya hamil anak pertama, saya mengalami preeklamsi, Pak. Jadi Oh, hipertensi kehamilan. ya, iya Jadi benar. dari semenjak saya melahirkan anak pertama itu, saya hipertensi tahun 2006 mulai 2006 saya hipertensi. Jadi, nah sekarang seiring gula darah saya turun,
sudah hampir 1 bulan saya tidak minum obat tensi lagi, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ayo kita semangat terus ikut Mobi, luar biasa pokoknya. Pak Eko terima kasih banyak arahannya, Pak Warsono dan mentor-mentor yang lain. Terima kasih Mbak Ria sudah mendaftarkan saya di Mobi. Terima kasih Terima kasih. luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ibu kan punya latar belakang farmasi ya, Bu ya. Tentu saja ada beberapa pengetahuan yang mungkin bertolak belakang. Boleh nggak mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu sendiri yang punya pengetahuan yang melekat dunia dunia medis, pengobatan, farmasi dan sebagainya. Kenapa justru Ibu berpikir menggunakan cara yang alami seperti ini dan kemudian oh iya ternyata benar juga. Nah, bagaimana kita breaking ice dalam hati kita, memecahkan pada dasarnya pada saat cangkir kita sudah penuh tuh biasanya sudah nggak mau diisi lagi, Bu, ya kan? Membentur batasan, oh ini boleh ini tidak itu katanya, aduh nggak berani saya, tapi Ibu berani gitu. Saya Ya, pengen juga Ibu menceritakan supaya teman-teman yang lain juga melakukan breaking ice itu dalam pikiran mereka. Silakan, Bu. ya, karena begini Pak, teori-teori yang Pak Eko jelaskan, kemudian ada juga teori dari jurnal-jurnal yang Bapak berikan di grup ya, itu saya pelajari, saya baca, dan itu logis, sesuai dengan apa yang saya pelajari, masuk akal gitu ya Pak ya. Jadi kenapa saya tidak lakukan sesuatu yang lebih masuk akal? Karena memang teori-teori yang Bapak jelaskan itu basic sih Pak, terkait dengan tubuh kita, mekanisme kerja tubuh ya. Saya pikir betul apa yang dikatakan Pak Eko betul sesuai dengan apa yang saya pelajari gitu ya Pak ya. Nah, dan kenapa saya tidak mau obat? Karena menurut saya obat itu hanya mengatasi simptom Pak atau gejala saja. Jalan. Ya, kalau gejalanya sudah sehat, sudah sembuh, ya sakitnya nggak hilang. Nggak Iya, iya. sakitnya nggak hilang Pak. Artinya kalau misalnya seperti ini, oke, tensi kita tinggi, kita minum obat tensi kita turun ya Pak, turun gitu. Iya. Tetapi sebetulnya apa yang menyebabkan tensi itu tinggi itu kan sebenarnya dari tubuh kita dan itu tidak terselesaikan dengan hanya meminum obat. Sebenarnya regenerasi tubuh kita sendiri yang harus diperbaiki gitu. Jadi Benar, saya benar. iya, Pak. Jadi saya percaya artinya masuk akal, bisa diterima dengan logis penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari Prof. Eko, ya Pak. Terima kasih. Terima Jadi kasih banyak, Bu. seperti itu Bapak Ibu karena memang saya membuktikan dan saya kurang lebih 15 tahun juga saya kerja di rumah sakit sebagai farmasi dan memang saya amati ya dokter hanya memberikan obat hanya untuk mengatasi simptom saja, gejala saja, demam kasih obat demam, sakit dikasih analgetik gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya yang menyembuhkan itu ya kita harus dibenerin dulu badannya gitu ya Pak. Gimana caranya? Ya seperti yang Bapak Profesor Eko jelaskan teori-teorinya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Eko. Terima kasih banyak, Bu, Bu Endang untuk semua testimoninya. Oh, terima kasih banyak, Bu Endang. Terima kasih Pak Eko. Semuanya, Ya, Bapak Ibu, demikian kira-kira dari Bu Endang bertestimoni bahwa setelah gula darah turun, setelah pola makan diatur, banyak hal yang positif yang Bu Endang dapatkan. Dan saya harapkan Bapak Ibu juga mau mengikuti jejak beliau, mau mengikuti jejak beliau sehingga bisa mendapat manfaat. Ya Bapak Ibu, terima kasih Bu Endang.